Ini teman-teman, pemerintah desa Duren Jaya pada hari ini akan kedatangan daripada Bapak Wakil Bupati Ketapang, yaitu Bapak Haji Farhan SE MSI, teman-teman. Ini teman-teman, spanduk ucapan selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, Bapak Haji Farhan SE MSI, ya, bersama rombongan, teman-teman. Nah ini teman-teman, pada pagi hari ini dalam rangka penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah, teman-teman, yang nanti akan diserahkan dari Bapak Wakil Bupati Ketapang kepada pengurus yayasan TPQ di Desa Duren Jaya, Kecamatan Aerupas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Ini teman-teman, rombongan Bapak Wakil Bupati Ketapang, Bapak Haji Farhan SE MSI sudah datang, teman-teman. Ini teman-teman, pengalungan pada rombongan salah. Ini teman-teman, para undangan dalam rangka menyambut kedatangan Bapak Bupati Bapak Haji Farhan SE MSI beserta rombongan. Ini adalah rombongan Bapak Bupati, rombongan Bapak Wakil Bupati Ketapang. Bapak Ibu seluruh hadirin yang kami hormati, Kepala Desa Duren Jaya beserta para kadis yang hadir pula pada pagi hari ini. Beberapa mungkin beberapa cair saya sampaikan Bapak Ali Asad, ada tomat di dalam belanja, ada ikan juga sayuran. Kami ucapkan selamat datang
kepada Bapak Haji Farhan beserta rombongan. Kan caranya agak longgar sedikit, saya bisa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul mu'min. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Al-mukarramun para alim ulama yang saya muliakan, dan wabil khusus tamu spesial kita pada pagi hari ini, yaitu beliau Bapak Haji Farhan selaku Wakil Bupati Ketapang. Saya mau menyebutkan titelnya takut salah, tapi karena beliau ini sangat akrab dengan kita, maka biasa beliau dipanggil Bapak Farhan. Berarti itu Bapak Wakil Bupati kita, karena beliau ini selalu berada di dalam hati kita, karena beliau adalah pemimpin kita di Kabupaten Ketapang ini. Maka mudah-mudahan meskipun titelnya akan disebutkan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau Bapak Haji Farhan beserta rombongan. Dan tak lupa pula beserta Ibu dan juga segenap rombongan, karena saya sudah tidak bisa menyebutkan Pak. Kalau protokol itu bisa karena baca bisa hafal semua, saya belum bisa menyebutkan semua yang hadir dari rombongan dari Ketapang. Tapi mudah-mudahan beliau ini kita doakan selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa mengerjakan tugasnya dengan lebih baik lagi, terutama di khususnya warga Ketapang. Dan insya Allah berdoa kita semua mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan senantiasa dijabai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula segenap urusannya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Dan tak lupa segenap kepala saya hadir yang saya hormati, dan tak lupa pula yang saya banggakan segenap warga desa Aduan Jaya yang sangat-sangat saya banggakan, yang mana mereka lah, berkat mereka kita bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini. Pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal islam, dan juga atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari yang sangat bahagia ini kita kedatangan tamu terhormat, yaitu Wakil Bupati yang sangat kita cintai, yang sangat dekat dengan hati. Mudah-mudahan apa yang beliau bawa nantinya betul-betul bisa bermanfaat, khususnya kepada warga desa Aduan Jaya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Dan selanjutnya saya tidak panjang lebar, yaitu yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Farhan beserta Ibu yang berkenan hadir di Yayasan Nahdlatul Ummah yang berada di desa Aduan Jaya ini. Mudah-mudahan kedatangan beliau ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Tapi insya Allah ini betul-betul berkah, karena berkah kedatangan beliau, lingkungan masjid bersih, lingkungan desa juga bersih. Itu berkah yang pertama ini. Jadi semua ini Pak tadi banyak debunya, berkat Pak Haji Farhan datang beserta Ibu rombongan, maka bersih semua. Ibu-ibu yang siapa ngepel sampai jam 1. Terima kasih Bu, juga bapak-bapaknya. Mudah-mudahan menjadi amal kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran beliau beserta rombongan, yang mana beliau ini tadi telah menyampaikan membawa dana hibah untuk Yayasan Nahdlatul Ummah. Terima kasih kami sampaikan, karena yayasan kami ini lagi berkembang. Jadi agar kembangnya ini jadi buah, maka perlu pupuk yang sangat banyak. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Ketapang tidak bosan nantinya bila yayasan yang lagi berkembang ini butuh pupuk.
setiap tahun harus dipupuk, tapi biasanya pupuknya 3 bulan sekali Pak, itu kalau kelapa sawit. Nah kalau yayasan itu berapa kali pupuknya kurang paham saya. Tapi insya Allah kami selalu mengajukan pupuk untuk yayasan kami yang lagi berkembang. Insya Allah di yayasan kami sudah ada pondok pesantren, juga PAUD, madrasah diniyah, dan ini dana hibah yang mudah-mudahan cepat terlaksana akan kita realisasikan insya Allah sesuai proposal, yaitu untuk SMP Ma'arif. Dan mudah-mudahan harapan kami dari yayasan yang lagi berkembang ini, sekali lagi dari pihak kabupaten tidak bosan-bosannya agar senantiasa niat kami ini sebagai mewakili ketua yayasan mempermudah masyarakat kami Desa Aduan Jaya untuk mengenyam pendidikan, karena masyarakat kami ini tidak kaya semua Pak. Jadi ada yang kaya cuma berapa persen standar, ada yang biasa saja. Jadi mungkin pendidikan ini sangat berarti bagi mereka yang ekonominya biasa-biasa saja kayak saya. Dan tak lupa pula kami sampaikan bahwa di pondok kita sudah ada pondok pesantrennya meskipun belum sempurna. Juga pondok pesantren ini istimewa Pak, karena di pondok ini nggak nerima anak santri laki atau perempuan. Jadi kalau mau mondok sama bapak atau ibunya diterima Pak. Jadi kan biar ada bedanya. Kalau pondok pesantren biasa itu kan udah banyak, bapaknya ibunya nggak ikut. Kalau di sini mau ikut boleh, mondok sama ibunya boleh, mondok sama bapaknya boleh. Makanya perlu tempat yang sangat luas dan besar. Dan saya juga ini teman-teman garis terdepan pemuda Desa Aduan Jaya, Kecamatan Airpas, Kabupaten Ketapang. Ini teman-teman barisan terdepan teman-teman, ataupun pengamanan dalam rangka kedatangan Bapak Wakil Bupati Ketapang, yaitu Bapak Haji Farhan MSE MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Alhamdulillah, binimatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya muliakan, saya cintai, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jemaah Masjid Nurul Yakin, dan seluruh pengasuh pondok pesantren Nadatul Ummah, mulai dari pimpinan, para pengajar, ibu-ibu, majelis taklim, pengajian, yang tak lupa saya hormati, saya banggakan, saya cintai, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Camat Airpas, atau yang mewakili para kepala desa. Jadi ada kepala desa SP4 yang di samping saya ini, sebelah kanan saya belum haji ya Pak Pati ya, mudah-mudahan amin, karena tugasnya itu belum berangkat haji, hanya ngurusin korban terus. Ada kepala desa SP7, SP10, duduknya dekat itu, namanya juga 1 Agus juga, Agus Kuadrat ini. Lalu ada kepala desa Mekarjaya ya, Pak PAUD,
Manurung, ya Manurung. Jadi Manurung ini kalau dulu itu kan naik bukit itu turun gitu kan. Kalau cucu saya bilangnya pelosotan, tapi kalau orang Batak itu Manurung. Ya, yang saya hormati, saya banggakan Ibu Kepala Desa, lalu ada Ibu Wakil juga ini, istri saya sendiri, Ibu Hajah Ervan Masika. Beliau ini setia sama saya ini, kemana-mana terus mendampingi saya, saking setianya itu. Tapi hatinya curiga dengan saya. Ya. Yang saya hormati, saya banggakan, sekalian saya absen, saya kenalkan ke hadapan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat pertemuan ini. Saya mulai dari Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Jaryandi. Nah, ini beliau yang punya peranan dalam pemberian hibah ini. Saya hadir ini hanya juru bicara, tapi yang mengeksekusinya itu Pak Heryandi, karena nanti tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah itu saya nggak bisa tanda tangan, beliau yang tanda tangan. Nah, makanya beliaulah yang punya peran memberikannya itu. Kalau saya ini juru bicara, jadi di mana-mana saya bukan kasih sambutan, membicarakannya dan sebagainya, tapi yang mengeksekusi Pak Heryandi. Nah, makanya baik-baik ini, kalau perlu Pak Kades pulang ini langsung dititipkan 1 ekor sapi supaya besok dapat tambahan lagi nih kan. Sapinya kan paling berapa juta, tambahan lagi 300 juta, lumayan kan gitu, hanya gara-gara 1 ekor sapi gitu. Terus ada Pak Edi Radiansa, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Nah, ini saya bawa beliau karena mengurusin koperasi. Saya tahu di setiap SP dalam lingkup perkebunan kelapa sawit ini pasti urusan koperasi itu menjadi seksi. Dan saya bawa juga ini mantan atlet poli. Jadi tadi kami cerita-cerita tahun depan mudah-mudahan Kapolres Kap itu saya tugaskan 4 kepala desa di sini. Nanti manajernya Pak Edi Radiansah ini, saya bilang saya mau kasih klub PDPDPC. Ya, namanya itu, kalau di Ketapang itu namanya itu Rahmat PG, Independen PG, lalu Sembelangaan, lalu Mambuk. Nggak keren namanya itu, Pak. Jadi kita bawa dari sini supaya keren itu PDPDPC. Kami datang, kami bertanding, kami menang. Nah itu, ya, nah itu namanya itu, artinya itu PDPDPC itu kan datang, bertanding, menang. Jadi besok juga begitu kalau mau tanding kepala desa itu, kalau Pak Bupati ini, berarti kalau datang ke sini, saya datang, saya bertanding, saya menang. Nah, itu ya. Yang berikut ada Kasat Pol PP, Pak Muslimi. Beliau selalu mendampingi saya, gitu kan, mendampingi, alhamdulillah. Saking semangatnya mendampingi saya itu tadi di bawahnya menuju ke Manis Mati saya itu. Langsung lapor sama saya, anggota sudah saya push up Pak. Oke.
Nah, saya udah bimbang ya hati ini kalau saya dibawa lagi ke Manis Mata. Pulang ini saya kumpulkan lagi dalam ruangan, saya tes urin lagi. Nah, beberapa yang lalu itu saya kumpulkan. Nah, jadi kami mau bersih-bersih, takut ada anggota yang karu-karuan. Terus di samping Pak Kasat Pol PP ini, Pak Haji Wahyudin, ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Nah, jadi setelah naskah perjanjian hibah daerah ini ditandatangani, dokumennya itu diserahkan ke beliau. Nah, beliau yang memproses, beliau yang mengirimkan uangnya ke rekening Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah. Nah, ini juga perlu didekati nih, karena hari ini kan nanti insya Allah kan kita bantu 300 juta. Itu kan administrasi yang saya omongkan. Siapa tahu nanti berkat kita dekat-dekati itu pada saat transfer itu jadi 3 miliar kan gitu ya. Tergantung ini, karena kan belum ditransfer nih, baru tanda tangan gitu ya. Nah, mudah-mudahan biar semakin mudah tempat ibadah, pondok, sekolahan dan sebagainya. Nah, setelah itu Bapak Kabak Hukum Pak Muntaria. Nah, ini yang saya bawa ini tim seleksi hibah semua ini. Terus ada inspektorat yang mewakili, jadi mewakili Bapak Inspektorat, ya, kepala pengawas lah. Jadi Pak Kades ini diawasi, lalu pemberian hibah diawasi, pegawai-pegawai yang ikut ini termasuk saya ini itu diawasi. Nah, itu kalau hari ini kan saya bawa istri muda, nah, dan hari ini, tapi sabar dulu, muda umurnya dari saya, gitu ya. Jadi besok tuh nggak bisa saya bawa istri tua, gitu kan? Karena nggak ada istri saya tua, gitu kan? Udah ini istri saya. Dampingi saya terus. Kemarin itu saya alumni reuni alumni di Pontianak, satu-satunya mahasiswa yang tidak terdaftar pada saat saya kuliah itu ya istri saya, gitu. Yang lainnya itu bawa kartu mahasiswa, istri saya tidak bawa. Ya. Terus Pak Aminullah ini Kepala Bapeda, yang mewakili Kepala Bapeda. Nah, ini tukang merancang ini. Tadi Pak Ustadz tuh ngomong-ngomong debunya bersih, katanya. Sebenarnya bukan maksudnya jadi bersih. Maksud Pak Ustadz ini jalan ini berdebu supaya di aspal itu ya, itu. Nah, ini saya pulang tahan ya dulu supaya ngusul-ngusulkan supaya bisa lolos. Nah, ini Kepala Bapeda, karena dapurnya pembangunan, rencanaan pembangunan. Nah, setelah itu ada Pak Oka, ini juga yang punya peran, yang mewakili Kabak Kesra, karena Kabak Kesranya lagi pendidikan di klub. Ini beliau mewakili ngurusin hibah. Ada Kabak Prokopim, Pak Aris ya, mewakili. Ada Kabak Umum ya, nah Kabak Umum ini udah baik belum nih? Nah, Kabak Umum itu demam, jadi masih tinggal di Eropas ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh dan sehat selalu. Amin. Amin. Hadirin sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu hadirin sekalian. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta dengan keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita semua selalu mendapat syafaat hingga akhir kiamat nanti. Amin. Amin. Kita bersyukur dan tentu kita terus menyampaikan alhamdulillah, alhamdulillah.
Karena kita semua hingga saat ini telah diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kita mengikuti acara penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah. Ibu bapak hadirin sekalian, hari ini hari yang sudah sekian puluh hari lah saya kemana-mana untuk mengikuti penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah. Terus pertanyaannya, kenapa harus datang ramai-ramai ke sini? Bisa saja saya itu mengundang Pak Kades, termasuk ketua yayasan, datang ke Ketapang. Tetapi kalau datang ke sana, saya menerjemahkan bahwa bukan dalam arti kata kita tidak bersilaturahmi. Cuman suasana silaturahminya itu beda dibandingkan kalau kami itu datang ke sini. Kalau di sana mau masuk kantor bupati sudah ada pos Pol PP, naik lagi ada penjagaan Pol PP. Terus dalam pertemuan semuanya itu seram-seram, pakai dinas, pakai apa gitu kan. Nah, hari ini kan kita betul-betul relax, betul-betul santai, sehingga suasana silaturahmi itu barangkali dia memiliki nilai yang agak lebih kalau kita bandingkan dengan kami undang di Ketapang. Nah, kalau di sini makannya aja itu, hidangannya itu 2 tempat. Tadi di bawah makan dulu nasi, di sini udah ada buah macam-macam. Kalau di kantor bupati, nah itu paling apa, kue dalam kotak kecil, itu pun mencukup, enggak bisa-bisa yang datang itu enggak kebagian. Nah itu kan, ini alhamdulillah. Nah berikut tentu poinnya adalah kami bisa melihat secara langsung, nah, mana yang mau dibangun nih. Ketika kita kasih bantuan yang mau dibangun itu ditujukan langsung, karena waktu itu dilihat setahun sebelumnya. Nah, jadi kita bisa melihat kondisi kekinian. Nah, dengan bisa melihat kondisi kekinian, nanti kan kita bantu nih 300 juta. 300 juta itu hanya dapat 3 lokal misalnya. Sementara kita menginginkan sampai 9 lokal. Sehingga pejabat-pejabat saya, termasuk saya, itu bisa mengetahui. Artinya, dimungkinkan pemberian itu tidaklah hari ini saja, ke depan mudah-mudahan. Karena kita ingin mengembangkan sumber daya manusia, dimanapun berada. Apakah itu di kecamatan, di desa, di kabupaten, semuanya ingin kita kembangkan sumber daya manusia Kabupaten Ketapang yang unggul, yang memiliki daya saing. Sumber daya manusia itu tidak harus paham dengan matematika, sumber daya manusia yang baik itu. Tapi kalau fondasi agama yang tidak kuat, tidak ada artinya juga pengetahuan-pengetahuan yang baik. Nah, jadi ibu bapak hadirin sekalian, kehadiran kami ke sini ini sekaligus melihat dan sekaligus mengumumkan kehadapan masyarakat ramai bahwa pondok pesantren ini mendapat bantuan hari ini. Kita saksikan bersama-sama. Tapi penyaksian kita bersama-sama itu bukan dalam arti kata kita menaruh kecurigaan nanti setelah dana ini diberikan, wah ini nanti pengurusnya saja nanti yang istilahnya ngelola lalu tidak ada pertanggungjawaban dan sebagainya. Bukan itu. Kita percaya kepada pengurus. Kita harus berikan kesempatan, kita harus berikan kepercayaan yang setinggi-tingginya untuk dapat menggunakan dana ini dengan sebaik-baiknya.
Tapi poin yang saya harapkan dengan kita berkumpul seperti ini, mari kita bersama-sama untuk membangun, mensukseskan, mewujudkan cita-cita kita bahwa ruangan kelas yang nanti akan dibangun itu dapat terrealisasi dengan baik. Ketika mengalami kekurangan tambahan anggaran, ya ditambahlah oleh kita semua ini sebagai masyarakat. Saya ingin kasihkan kata kunci. Hari ini kita butuh bersatu itu kuat, kan? Ya. Jadi bersatu itu kuat. Beda kalau bahasanya itu bercerai, kita runtuh, beda. Ya. Kalau saya itu kalau diajak kata kunci bercerai kita runtuh, apa namanya itu? Lalu begini, bersatu kita kuat, ya kan? Bercerai kita runtuh. Yang gitu kan biasa kita gunakan istilah itu. Tapi kalau saya diajak seperti itu tuh, bersatu kita kuat, bercerai cair lagi. Gitu kan? Nah, jadi bersatu kuat, bersama kita hebat. Nah itu ya. Jadi bersama kita hebat. Nah bersama kita buat pondok ini semakin bagus di sini, hebat kita. Kita bisa mengakomodir anak-anak kita. Nah, jadi saya minta supaya nanti kita bersama-sama ya. Karena bantuan pemerintah kabupaten itu adalah bantuan yang sifatnya itu suplemen, pendamping saja. Tidak merupakan bantuan yang utama. Rumah ibadah di Kabupaten Ketapang ini ada 1.509 buah. Pondok pesantren yang terdaftar ada 28 buah. Masjid 469, musola 509 lebih, gereja 400 sekian, kelenteng, vihara dan sebagainya, itu totalnya itu 1.592. Nah kalau dibantu setiap tempat-tempat ibadah saja itu dengan 300 juta, pemerintah Kabupaten Ketapang itu dalam satu tahunnya itu harus mengeluarkan ratusan miliar. Sementara tugas pemerintah Kabupaten Ketapang tidaklah hanya sebatas mengelola hibah, tapi bagaimana dengan infrastruktur jalan, bagaimana dengan air bersih, bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, bagaimana gaji pegawai negeri sipil, dan sebagainya. Ada urusan wajib, ada urusan pilihan, ada pembantuan yang kita berikan kepada pemerintah. Jadi sekali lagi saya minta kita bersama. Jadi sebentar lagi kita bantu 300. Nah, mudah-mudahan dari 300 ini kita bisa menambah lagi. Ya. Dan saya nyatakan pada hari ini bukan merupakan bantuan yang pertama dan bantuan yang terakhir. Cuman dalam pemberian hibah tidak boleh secara terus-menerus. Tahun ini dapat, 2024 dapat, 2025 dapat. Nah itu nggak boleh. Jadi dipotong dulu. Satu tahun itu dikosongkan dulu. 2023 dapat, 2024 tidak dapat, 2025 nah insya Allah nanti proposalnya diajukan di 2024 Pak Kades, Pak Ketua Yayasan Pak Ustaz. Jadi 2024 itu dimajukan lagi proposalnya untuk diteliti, untuk diverifikasi, terus dilihat lagi di lapangan. Nah, setelah itu baru 2025-nya diberikan bantuan. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, berikut dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak kalah penting nanti, kenapa kami cepat di bulan Juni ini saya keliling dalam rangka untuk penyerahan hibah ini, supaya bapak ibu selaku pengurus rumah ibadah, pengurus pondok, atau pengurus lembaga sosial kemasyarakatan itu mendapatkan dananya itu cepat.
di bulan Juni ini dapat, sehingga punya waktu 6 bulan ke depan. Kita dapat membangun, kita juga dapat membuat surat pertanggungjawaban. Karena surat pertanggungjawaban itu menjadi penting untuk sebagai kinerja, supaya nanti pada saat pengajuan itu ke depan catatannya itu baik. Kalau catatannya baik, insya Allah nanti akan dapat bantuan lagi. Ya. Dan saya juga menyampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sampai dengan hari ini terus tetap melaksanakan pembangunan. Jadi tahun ini berkat kita dalam musrenbang itu, kita dorong terus provinsi untuk menuntaskan pekerjaan jalannya itu, sehingga jalan Tumpang Titi Tanjung dilanjutkan, Tanjung Marau dilanjutkan, Marau Air Upas dilanjutkan, Air Upas Manis Mata dilanjutkan. Dan itu tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan, adanya musyawarah pembangunan di tingkat provinsi. Jadi kabupaten juga secara administrasi terus mendorongnya itu. Nah, mudah-mudahan ke depan juga nanti dilanjutkan. Tahun ini juga Pesaguan Kendawangan kita mendapat dana APBN pusat dengan program Impres sebesar 58 miliar. Jadi mudah-mudahan saat sekarang sedang proses lelang, kontrak mulai pekerjaan itu di awal Juli. Nah, kalau awal Juli, 6 bulan ke depan, akhir tahun, mudah-mudahan Ketapang Pesaguan ada proyeknya, ada kegiatan, lalu Pesaguan Kendawangan ada kegiatan. Demikian juga dengan Sungai Gantang, Kelampai itu. Nah, jadi perlahan-lahan, mudah-mudahan semuanya itu tersambung dengan konstruksi jalan yang baik, sehingga masyarakat terus berkembang, mudah dalam konteks ekonomi, terus mau berusaha seperti apapun, mudah infrastrukturnya secara perlahan-lahan itu terus dibangun. Jadi kami tidak diam, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami terus berjuang untuk bagaimana menyediakan infrastruktur yang baik. Cuma kan persoalannya itu kan penganggaran ini terbatas. Ini syukurlah kita tahun ini dapat bantuan APBN 58 miliar, karena bukan sedikit uang gitu. Nah, ke depan 2024 mudah-mudahan dilanjutkan lagi, terus kita akan upayakan bertahap untuk bagaimana kita menyediakan. Terakhir, saya mohon maaf ini kepala desa yang lain nih, Pak Agus dan kepala desa Mekarjaya, karena di sini ini ada kandang sapi, nah, jadi nanti saya titip 1 ekor untuk kurban tahun 2023 ini, ya. Yang ketiga nanti itu setelah ini tinggal negosiasi lah dengan saya, ya. Nanti saya titip 1 ekor di sini untuk kurban, ya, Pak Kades. Makanya saya nanti selesai ini saya mau lihat ke kandangnya, tinggal mau pilih, ya. Kalau saya titipkan di sini, kalau staf saya ini semuanya mau dibawa balik ke Ketapang itu, kan? Nah, hati-hati, ya, gitu, ya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Saya senang disambut dengan hangat seperti ini. Saya mohon maaf, barangkali sudah lama Anda datang ke sini, terutama ke Pak Ustadz rumahnya, tapi karena ada kesibukan, saya harus berputar. Tapi memang target saya Air Upas, Marau, Manis Mata dan sebagainya itu di sekitaran selatan ini. Nanti saya akan tetap bersama-sama dengan Bapak-Bapak untuk kita terus bersilaturahmi dalam rangka saya nanti untuk mencari informasi-informasi yang terkait dengan pembangunan, persoalan-persoalan yang ada di kalangan masyarakat. Insya Allah
saya akan hadir kembali untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Demikian, mohon maaf bila ditarik. Wassalamualaikum warahmatullahi Silakan pada pagi hari ini. Majunya Baik, Bapak yang kami hormati, saat ini Bapak Ketua Yayasan yang akan melakukan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Ketua Yayasan telah menandatangani yaitu dana hibah dari Bapak Pemerintah Kabupaten Ketapang. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanda tangan. Silakan Bapak. Dan selanjutnya berusaha kepada Bapak Asisten. Kan ini Bapak Asisten ini dan pemerintahan desa sedang Kabupaten Ketapang yang bersaudara dan seperti ini untuk keterangan dalam dokumen MTHD. Dan acara kita lanjutkan dengan penyerahan dokumen MTHD oleh Bapak Wakil Bupati Ketapang kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Baik, izin Bapak kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Izin Bapak 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kembali Bapak.